buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Salah satu jaminan asuransi paling kuat kesolehan anak adalah kesolehan orang tua. Itu kaidah di dalam hidup. Kecuali nanti ada kejadian-kejadian yang di luar dari kaidah ini karena ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Asuransi kesolehan anak adalah asuransi apa artinya? Jaminan kesolehan anak itu kesolehan orang tua. Tidak bisa dipungkiri kaidah ini. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 34, dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Keturunan akan mengikuti pokoknya. Kalau bahasa Indonesianya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Seorang Ibrahim melahirkan Ishak, Ishak pun seorang nabi. Kemudian seorang Ishak melahirkan Yakub, Yakub pun seorang nabi. Yakub melahirkan Yusuf alaihimussalam, Yusuf pun seorang nabi. Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Ya, ahibati hafizakumullahu ta'ala. Memang nanti ada sistem pengecualian. Tidak ada di dunia ini kecuali ada pengecualian. Seperti Nabi Nuh alaihissalam, anaknya tidak beriman. Seperti bapak Nabi Ibrahim, Azar alaihissalam. Ada yang mengatakan Azar ini bukan bapaknya, ini untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang mengatakan bahwa bahwasanya Azar bukan bapaknya tetapi pamannya. Nama bapaknya adalah Tharan. Tharan adalah seorang yang mulia. Akan tetapi kita membaca Al-Quran, idh qala li abihi Azar, ketika Allah berkata, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar. Ini menunjukkan bahwa pendapat yang lebih kuat bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam Azar. Lalu Ustaz, kaidah ini bagaimana? Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Dan Allah berfirman, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Sesungguhnya Allah mengutus Adam, Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran, seluruhnya menjadi nabi dan rasul. Lihat di situ kaidah. Makanya Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab beliau Tafsir As-Sa'di, Taysir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, beliau mengatakan hasalat tanasubu baina adz-dzurriyyah fil khilqati wal akhlaqil jamilah. Apa artinya? Akan terjadi kesesuaian di antara keturunan dengan pokoknya di dalam akhlak dan keserupaan di dalam jasmani fisik. Itu pasti. Ya, maka kita tidak heran kita lihat di media sosial anak 2,5 tahun, 3 tahun pintar merokok puluhan batang. Itu pasti di samping-sampingnya pada ngerokok. Yang paling utama orang tuanya. Kita tidak heran anak kelas 3, kelas 4 SD, ya, laki-laki pintar goyang K-pop. Kenapa? Karena yang dia tonton seperti itu. Dan itu bukan bibit unggul. Itu bibit alay. Itu bukan prestasi. Itu one prestasi. Sampaikan, framekan di media kita bahwasanya anak laki-laki yang masih muda SD kemudian pintar goyang K-pop itu bukan prestasi. Buat frame di media sebagaimana mereka membuat frame di media. Saya sering mengatakan masalah ini, bahwasanya salah satu senjata paling ampuh baik untuk kesesatan atau untuk kebaikan adalah framing media di zaman milenial ini. Buat frame. Kalau kita yang baik, kita ingin menyebarkan kebaikan, maka buat frame. Kebaikan adalah bahwa ketika mengikuti Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam.